Ya, selamat malam semua yang sudah hadir. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Wah, ada Pak Bos Vinilon. Baik. Ya, kita akan mulai sebentar lagi. Ada beberapa tadi sudah masuk, tapi mungkin karena koneksi ada yang masuk keluar. Kita akan tunggu juga, tapi sambil mulai saja. Ya, selamat malam semua yang hadir di acara Zoom hari ini. Zoom hari ini eh agak beda ya dengan yang biasa. Hari ini kita review buku. Nah, ya, jadi review buku. Jadi kita akan buat acara ini rutin sebulan sekali mereview buku-buku yang mungkin kita tidak akan baca sampai habis atau cuma tahu saja, tapi minimal di review buku ini kita jadinya dibantu ya untuk tahu isi buku yang bagus. Cuma mungkin karena kalau kita nggak ada waktu untuk baca, kita paling tidak sudah ikut review bukunya sehingga kita bisa mengambil makna-makna yang ada di dalam buku itu. Ya, baik, bentar, saya stop share dulu. Ya. Nah, acara ini direkam, jadi nanti kalau misalnya mau ditonton ulang, bisa juga ya, nanti dilihat lagi. Terus juga saya share secara live juga di Facebook, jadi bagi teman-teman yang eh, punya teman yang ada di Facebook, ya, terus kalian ingin merekomendasi acara ini, kami live juga di Facebook, silakan nanti boleh share, saya coba ambil linknya nanti saya share di chat room ya, di chat Zoom ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nonton dari Facebook juga boleh. Sebentar ya, saya copy linknya dulu. Oke, nanti saya share di. Nah, jadi kalau yang nggak mau pakai Zoom, boleh nonton nonton di Facebook. Sebentar saya share linknya. Ya, itu sudah saya share linknya di Zoom chat. Nanti kalau misalnya teman-teman mau rekomendasikan ke teman-teman yang lain untuk nonton bareng, ya silakan. Nah, hari ini ya kita akan membahas satu buku sesuai dengan yang sudah ditulis di flyer, ya. Jadi tiap tiap bulan ada buku dan ini judulnya memang David and Goliath, ya. Nah, yang review buku teman saya yang bernama Chandra Dewi. Ya, Chandra Dewi. Ini lokasinya jauh ya di Sulawesi dan kami berdua memang punya Instagram, punya grup ya yang membahas tentang buku-buku yang bagus-bagus. Jadi ini untuk meningkatkan skill literasi juga dan juga bagi teman-teman yang suka buku tapi juga sekarang sulit untuk mencari waktu kalau harus baca buku sampai habis ya karena Chandra menurut Chandra Dewi ini ya saya panggilnya Dewi ya uh, skill membaca buku sampai habis itu perlu skill zaman sekarang tidak semua orang bisa Hmm. menguasainya ya. Nah, jadi nanti akan dibawakan oleh Dewi untuk materi buku yang nanti akan kita bahas ya. Nah, jangan keluar, boleh tidak terlalu sering standby, nggak apa-apa sebenarnya, karena kita santai saja, ngobrol, nggak usah terlalu tegang ya. Tapi nanti
jangan terlalu sering meninggalkan laptop karena kita punya sesi-sesi aktivitas ya supaya nggak ngantuk, nggak bosen dan ada hadiahnya. Nah, kalau kelewatan sayang ya nanti ya. Nah, nanti ada sesuatu yang bisa di apa? Bisa dijawab. Nah, itu kita kasih hadiah. Baik, saya rasa cukup ya untuk perkenalan yang singkat dulu. Mungkin nanti Dewi akan jelaskan ya siapa dia, ya kenapa dia sampai terlibat di sini juga. Nah, kalau saya mungkin tidak perlu jelaskan lagi karena rata-rata teman-teman di sini juga teman-teman online yang sudah biasa lihat saya untuk di webinar dan workshop ya. Baik, gimana Dewi udah siap? Coba cek dulu, cek sound. Sudah siap? Siap, Femi. Gimana suara? Suara Oke, aman? oke. Aman, aman, aman. Bagus. Yang lain bisa dengar ya suaranya ya. Jelas ya? Bisa, bisa, bisa. Oke, baik, baik. Nah, saya langsung Bisa. ya saya langsung serahkan waktunya ini ke Dewi. Nanti eh, kalau mungkin kalau ada yang sambil melihat bahasan dari Dewi. Nanti kalau misalnya ada yang mau komen atau apa, silakan ketik aja di chat ya. Nanti bisa kita diskusikan sesinya nanti bersama-sama. Baik, saya berikan waktu selanjutnya ke Dewi. Silakan. Selamat malam, teman-teman. Salam kenal. Saya Chandra Dewi, panggilannya Dewi. Eh, Kalau yang sudah mengikuti Instagram atau Facebooknya Lingua Klaber, pasti sudah familiar dengan konten berbasis buku yang rutin hadir setiap Rabu dan Sabtu. Nah, itu saya yang bekerja di balik layar. Sebelumnya, sebelum menjadi gabung dengan Femi, saya mengelola toko buku di Manokwari, Papua Barat selama hampir 18 tahun. Lalu kemudian saya pindah ke Sulawesi, tepatnya ke Minahasa, dan karena di sini saya belum punya kesempatan untuk membuka toko buku, jadi saya meneruskan kesukaan saya, hobi saya dengan literasi ini lewat Lingua Klaber. Sejak tahun 2026, Lingua Klaber, ya Femi, eh, mengadakan acara review buku secara rutin. Dan ini adalah kesempatan yang diberikan pada saya, kepercayaan untuk saya lanjutkan sepanjang, ya semoga bisa terus berlanjut ya Fem ya, sepanjang tahun ini. Ya, harus. Oke, Baik. saya akan share presentasi saya. Sebentar ya. Ya, sudah kelihatan. Udah kelihatan? Ya, sudah, sudah. Oke. Nah, sorry. Harus dari depan lah ini. Ya, yang saya pilih untuk saya review pada hari ini, pada kesempatan pertama adalah buku ini. David and Goliath. Ini juga adalah buku pertama yang saya bikin kontennya bagi Lima Klaber. Januari 2025. Yang mau ngecek bisa ya, tapi harus turun-turun ke bawah, scroll ke bawah banyak itu. Oke. Siapa di antara teman-teman yang sudah tahu buku ini? Bisa komen di chat ya. Atau yang mungkin sudah pernah baca. Atau mungkin sudah pernah ikut reviewnya. Ada? Oke, nanti komen di chat ya. Nah, sebelum masuk ke isi buku,
Sekarang mari kita berkenalan dulu dengan, oke, Ada yang sudah baca tapi belum selesai, ada yang belum, ada yang baru tahu. oke, ya. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan penulisnya, yaitu Malcolm Gladwell. Kalau yang suka ke Gramedia, pasti pernah lihat buku-buku ini. Ini semuanya adalah karya Malcolm Gladwell yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerbitnya Gramedia. Malcolm Gladwell adalah seorang jurnalis dan penulis asal Kanada, di mana dia lama menjadi penulis di majalah The New Yorker. Dan dia dikenal karena kemampuannya mengubah riset sosial yang kompleks menjadi sebuah cerita yang hidup dan mudah dipahami. Karya-karya Gladwell ini sering mengajak pembaca untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah kita rasa kita paham gitu. Termasuk juga buku ini. Nah, khusus buku David and Goliath, apa yang Malcolm Gladwell ajak kepada kita untuk dipertanyakan, yaitu asumsi kita tentang kekuatan dan kelemahan. Oke, berikutnya kita mengenal dulu struktur bukunya. Buku ini terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama, Gladwell menceritakan tentang duel David dan Goliath. Ini dia pakai sebagai pengantar. Kemudian di bagian kedua, Gladwell memperkenalkan tentang mengajak kita untuk meneliti tentang kelemahan dalam kekuatan dan juga dalam kurung kekuatan dalam kelemahan. Kemudian di bagian ketiga, Gladwell mengajukan teori kesukaran yang berguna. Dan di bagian keempat, dia memperkenalkan kepada kita tentang batas-batas kekuasaan. Struktur buku ini disusun seperti ini karena Gladwell mengajak pembaca untuk memikirkan tentang asumsi kekuatan dan kelemahan mulai dari bagian yang terkecil, bagian yang paling dekat dengan diri kita, sampai ke bagian yang paling luas. Oke, nah sekarang kita akan masuk, oh iya, ini. Uh, ini adalah pesan utama dari buku David and Goliath. Bagaimana jika kita salah membaca siapa yang sebenarnya kuat? Menarik, bukan? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu duel David dan Goliath. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Daud dan Goliath. Nah, mungkin kita selama ini sudah mengenal tentang cerita Daud dan Goliath. Terutama kita yang Kristiani, itu sudah kita dengarkan cerita ini sejak sekolah minggu. Ya, betul kan? Nah, di sini banyak juga yang sudah tahu cerita Daud dan Goliat kan dari sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan melihatnya dari POV yang berbeda. Kita lihat dulu tokoh-tokohnya. Goliat. Goliat ini siapa sih sebenarnya? Kalau dalam Perjanjian Lama, Goliat adalah prajurit Filistin. Tingginya digambarkan hampir 3 meter. Dia memakai baju sirah perunggu berat, helm, ada pelindung kaki, ada perisai, dan juga membawa tombak yang besar. Goliat ini secara kasat mata dia unggul dalam segala hal karena dia merupakan simbol kekuatan militer konvensional. Namun, Gladwell mengajak kita melihat dengan lebih detail. Goliat adalah infanteri berat. Ia terlatih untuk perang jarak dekat. Perlengkapannya berat dan geraknya lambat. Bahkan ada spekulasi, juga diceritakan dalam buku ini, bahwa ia mungkin mengalami gangguan penglihatan akibat kondisi medis seperti akromegali yang membuat tubuhnya tumbuh raksasa. Artinya apa? Artinya kekuatannya memang sangat besar, tetapi dalam konteks tertentu saja. Infanteri berat
memang berbahaya kalau lawannya mau bertarung jarak dekat. Oke, sekarang kita lihat lawannya, yaitu David atau Daud. Siapakah Daud ini? Daud ini bukan tentara, dia adalah gembala muda. Dia tidak punya baju zirah, tidak punya pedang, dan tidak punya pengalaman perang formal. Secara konvensional, kalau dilihat, dia itu adalah underdog yang sempurna. Tapi dia punya sesuatu yang berbeda, yaitu dia alih menggunakan umban, umban dan batu. Umban pada zaman itu bukan mainan ketepel anak-anak untuk mencuri mangga ya. Seorang pelontar yang terlatih bisa melempar batu dengan kecepatan sangat tinggi dan akurasi presisi, bahkan dari jarak yang jauh. Kalau Goliat tadi adalah infanteri, sedangkan Daud adalah artileri. Nah, sekarang kalau kita melihat ukuran tubuh, dari ukuran tubuh dan juga perlengkapan yang dibawa, rasanya duel ini tidak seimbang. Tapi benarkah dia tidak seimbang? Sekarang kita lihat ini. Kalau dilihat secara lebih lebih detail, maka sebenarnya ini adalah duel yang seimbang. Karena masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Goliat mungkin mengira bahwa pertarungan akan berlangsung pedang melawan pedang. Makanya dia mengejek kan diceritakan bahwa Goliat mengejek supaya Daud mau maju pedang lawan pedang. Tapi Daud menolak bermain menurut aturan itu. Daud, kalau sebutannya zaman sekarang itu, mendefinisikan ulang medan perang. Jadi dia tahu bahwa kekuatannya ada pada jarak. Sehingga dia menjaga jarak sejauh mungkin dari Goliat supaya dia bisa melemparkan pengumbannya. Dan kita semua tahu akhir ceritanya adalah dahi Goliat terkena batu dan dia langsung tewas. Daud yang menang. Oke, sekarang inti dari bagian satu buku ini. Intinya apa? Intinya, banyak hal yang kita sebut kelemahan sebenarnya hanya kekuatan yang salah konteks. Masalahnya sering bukan kita kurang kuat, tapi kita bertarung di medan yang bukan milik kita. Oke, seperti yang tadi Femi bilang bahwa akan ada hadiah langsung dari kegiatan interaktif kita ya. Nah, untuk interaktif yang pertama, jadi untuk hadiah yang pertama, siap-siap. Ini hanya untuk orang yang pertama ya, Femi ya. Yang Ya, pertama, yang pertama open mic ya. ya. Oke. Atau jawab Eh, di chat juga boleh kali. oh gitu, oke. Jadi nanti Femi yang pilih ya. Oke, oke. Nanti saya lihat Ah, siapa duluan. oke. Untuk yang bagian pertama ini, saya ingin mendengar dari teman-teman siapa di sini yang baru pertama kali em, mengetahui bahwa kisah Daud dan Goliat ternyata bisa dipandang dari konteks yang berbeda, bukan dipandang dari mujizat ya, bukan dipandang dari mujizat, tapi ternyata ini logis bahwa Daud menang itu logis gitu. Eh, siapa yang eh, mau share? Silakan ya, supaya nanti bisa dapat hadiah dari Femi. Kalau mau share langsung boleh, malah lebih bagus. Boleh saya? Boleh. Ya, salam kenal, saya Varianti. Kalau untuk Sis Femi pasti udah kenal saya ya. Pertama-tama, ini pertama kali saya mengikuti bedah buku. Penasaran bedah buku kayak apa sih? Oh, kayak begini. Yang kedua, saya baca buku tuh juga jarang banget. Tapi judulnya pengen baca. Cuman kayaknya nggak pernah terlaksana gitu ya, apalagi selesai. Jadi untuk mendapatkan apa kesempatan ini saya senang banget. Terus saya sebagai Kristiani udah pasti tahu David dan Goliat ini ya, tapi
dari tadi saya ngedengerin itu apa namanya tentang ternyata mereka dalam posisi atau sikon yang sama gitu loh. Saya pikir kok bisa ya, selama ini yang saya dengar adalah yang Daud tuh pasti seorang yang apa ya sebutannya pasti kalah punya gitu kan, underdog gitu. Tapi tadi dibahas bahwa secara dalam apa namanya posisi masing-masing atau keadaan dia masing-masing, mereka tuh sebenarnya punya kekuatan yang sama, punya kelemahan yang sama. Cuman strateginya aja gitu yang mestinya mereka ngerti supaya mereka tahu bagaimana harus berperang dan memenangkan pertempuran. Nah, itu saya baru tahu tuh. Itu kalau boleh saya sharing ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Mantap. Mungkin nanti hadiahnya bisa langsung dengan Femi ya. Nanti aku japri. Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Kalau di bagian pertama tadi, kita melihat bahwa yang kecil itu nggak selalu lemah loh. Dan Gradwell sekarang memperluas pertanyaannya. Kalau dalam kehidupan nyata, apakah yang kita anggap sebagai keunggulan memang selalu menguntungkan? Nah, di sini Gladwell memberikan judul pada bagian kedua, yaitu kelemahan dalam kekuatan. Dia mengambil contoh, sebenarnya ada beberapa contoh, tapi saya mengambil satu contoh saja di sini yang paling dekat dengan kita, yaitu kita semua hampir sepakat bahwa uang adalah kekuatan, ya kan? Nah, bagaimana uang atau pendapatan orang tua jika dihubungkan dengan kualitas pengasuhan anak? Apakah pengasuhan anak akan semakin baik ketika penghasilan orang tuanya naik semakin banyak? Nah, dalam buku ini Gladwell membagikan tentang hasil penelitian. Memang benar bahwa pengasuhan anak akan sangat berat ketika penghasilan orang tua rendah. Itu bisa dilihat dari grafik yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri dari grafik U ini ya, U terbalik ini. Nah, ketika penghasilan orang tua mulai naik, maka pengasuhan anak pun ikut naik. Karena orang tua sudah mulai punya cukup sumber daya, punya waktu lebih banyak, dan yang pasti jadi punya kesabaran lebih dalam menghadapi anak. Berbeda dengan kalau orang tuanya harus bekerja dalam waktu yang panjang, sementara penghasilannya sedikit. Pasti dia akan lebih mudah stres dan juga lebih tidak sabar terhadap anak. Tapi jika diteruskan, penghasilan orang tuanya terus naik, terus naik, terus naik, apakah kualitas pengasuhan anak itu juga akan naik? Ternyata dari penelitian tidak. Itu ada satu titik optimal, yaitu di situ disebutkan 75.000 USD per tahun. Kalau dalam rupiah, kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 1,2 miliar per tahun. Berarti sebulannya rata-rata 100 100 juta ya. Nah, itu katanya titik titik optimal dari eh, pendapatan orang tua dan pengasuhan anak. Kalau terlalu besar, maka akan terjadi beberapa hal. Seperti anak terlalu terlindungi. Ya pasti ya, anak yang orang kaya, anak yang orang konglomerat pasti akan sangat-sangat dilindungi kan. Dan itu sebenarnya ada sisi kerugiannya bagi anak kalau dia terlalu dilindungi. Kemudian juga em, tekanan ekspektasi. Biasanya anaknya orang kaya itu diharapkan nanti kalau besar bisa melanjutkan untuk memperbesar kekayaan orang tua atau setidaknya menjaga kekayaan orang tua. Itu suatu ekspektasi yang cukup berat sebenarnya. Dan kemudian yang ketiga ada ketakutan yang tinggi dalam menghadapi kegagalan. Meskipun katanya kalau anaknya orang kaya, kalau gagal jaring pengamannya besar. Iya, tetapi juga eh, saya lihat bahwa tekanannya juga besar karena mereka memiliki banyak privilege. Oke, sekarang inti bagian kedua ini apa? Apa yang kita anggap kekuatan seringkali membawa kelemahan di dalamnya.
Begitu pula apa yang kita anggap kelemahan itu kadang-kadang tuh ada kekuatan di dalamnya. Nah, contohnya uang itu tadi, penghasilan orang tua. Ketika dia sudah melewati ambang tertentu, dia akan membawa kelemahan di dalamnya. Seperti yang baru-baru Elon Musk katakan, katanya dia tidak bahagia dengan kekayaan yang dia miliki. Ya, maksudnya meskipun uangnya banyak, tapi dia tidak merasa bahagia. Eh, itu dia sebenarnya tidak berlebihan atau bohong atau sengaja. Kalau kita lihat dari grafik yang ini, bisa jadi dia sudah melewati titik optimal itu. Sehingga ketika dihubungkan dengan kebahagiaan, maka sudah penambahan kekayaannya sudah tidak lagi membuat penambahan kebahagiaannya. Kurang lebih seperti itu inti dari bagian 2. Oke, sekarang siap-siap untuk hadiah yang berikutnya. Siapa yang duluan mau sharing? Silakan ya. Menurut teman-teman, titik optimal ini 75.000 per tahun atau 1,2 miliar rupiah ini em, sepakat atau tidak? Silakan. Kalau sepakat, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ayo, silakan. Diulangin lagi pertanyaannya. Ada yang minta diulangi. Pertanyaannya begini, apakah teman-teman sepakat bahwa titik optimal dari eh, penghasilan orang tua yang bisa menghasilkan pengasuhan anak yang terbaik itu adalah 1,2 miliar rupiah per tahun? Ya, silakan Ini kalau misalnya. Ya, ini silakan. Weni Ah, C, oh, bukan ini Ana. bukan Ana. Silakan, Weni. Kalau menurutku sih mau duitnya berapa aja itu tergantung orangnya mungkin ya. Kalau dia merasa cukup ya cukup. Kalau dia punya segitu tapi dia nggak merasa cukup ya tetap aja nggak merasa cukup sih. Mungkin itu sih. Terus kalau tadi ini kan ngomongnya tentang kekayaan. Kalau aku tadi mikirnya justru tentang kepintaran mungkin ya. Kadang-kadang orang dikasih kepintaran kan kayaknya dia pasti sukses. Cuman kenyataannya kan kalau di lapangan pun kepintaran yang seharusnya kekuatan kan juga gak bikin semua orang itu pasti sukses. Ya itu sih. Oke, Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. oke, thank you. Mungkin Ibu Weni. ada tingkat kepintaran tertentu ya. IQ yang terlalu tinggi, misalnya 200 begitu, itu bukannya malah bikin apa kehidupannya jadi lebih mudah, mungkin malah malah lebih susah gitu. Betul. Oke. Ya bisa Sudah. juga. Oh ya wis, oke. Suaranya agak lagging soalnya mungkin koneksi di kan Indonesia Timur jauh kali ya ke sini. Jadi kadang tumpang tindih. Oke. Oh, ada ada delay ya. Ada delay ya. Kadang-kadang delay, agak delay. Oke. Nah, ini ada yang nambah kata pendapat nih Pak Justinus. Ya, tidak sepakat karena untuk menumbuhkan mental dan karakter anak untuk sukses tidak seutuhnya bersumber dari uang. Ya betul berarti. Ya, Iya, betul, 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 betul. Memang di di buku ini tuh ada di-sharingkan tentang seorang kaya yang dia itu dulu waktu masih kecil orang tuanya miskin. Jadi dia tuh harus kerja bantu bapaknya. Mau beli sepatu itu dia harus menabung begitu. Dan pada suatu hari ketika dia sudah dewasa ternyata dia sukses. Ketika dia sukses, dia tuh akhirnya dia ketika melihat anak-anaknya, dia bingung begitu. Gimana caranya membuat anak-anaknya itu bisa bisa apa ya istilahnya itu resilient gitu, tough. Kayak seperti dulu dia kan kalau mau cari uang dia bantu bersihkan halaman tetangganya atau membersihkan salju di halaman tetangganya begitu atau membersihkan daun-daun.
Nah, ketika dia sudah tinggal di lingkungan kaya, ya dia bilang di Beverly ya, di Beverly Hills di Hollywood situ. Ah, dia bingung anak-anaknya dia tuh mau mau di mau belajar kerja itu bagaimana itu kalau anak-anaknya dia masih kecil. Dan itu ternyata eh, bagi orang kaya mengasuh anak itu juga tidak mudah gitu. Oke, ada lagi kan? Ini ada yang nanya selaras nggak sih Kak? Maksudnya selaras apa nih? Vivi bertanya, pas pula namanya Vivi bertanya. Ya, eh, selaras dengan isi bukunya bahwa kekuatan itu kadang-kadang bukan berarti satu hal yang eh, akan menjadikan segala sesuatunya itu jadi berhasil dan kelemahan bukan berarti segala sesuatunya nanti akan jadi gagal gitu sih. Intinya kan di situ. Oke, mungkin bisa lanjut, nggak apa-apa lanjut aja. Ya, ya, betul. Ada Ya, yang mau nambahkan lagi nggak? Ada yang mau nambahkan lagi? Ada yang oke, masih mau ngomong? kita lanjut ya. Ini kayaknya nyambung. Kita Ya. lanjut di bagian ketiga. Dan ini uh, Gladwell memberikan tentang teori kesukaran yang berguna. Jadi dia mengajukan suatu teori bahwa kesukaran itu ada gunanya gitu. Nah, untuk menjelaskan tentang hal ini, Gladwell menggunakan contoh. Saya ambil satu contohnya. Sebenarnya ada beberapa, yaitu tentang Dokter Emil Freirich. Dokter Emil ini dia hidup antara tahun 1927 sampai 2021. Dia adalah seorang dokter spesialis kanker darah anak di Amerika Serikat. Dokter Emil ini tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Dia kehilangan ayahnya sejak kecil dan dia hidup dalam ketidakamanan dan penolakan. Ibunya harus bekerja sehingga dia sering ditinggal sendirian bersama pengasuh. Jadi latar belakangnya Dr. Emil ini sebenarnya bukan latar belakang yang ideal untuk seorang ilmuwan dalam bayangan kita mungkin ya. Namun justru pengalaman itu membentuk keberaniannya. Di masanya, di masanya Dr. Emil eh, bertugas, itu leukemia pada anak hampir berarti kematian. Entah kenapa pada saat itu dokter-dokter yang lain tidak berani memberikan em, kemoterapi atau istilahnya pengobatan bagi mereka, bagi anak-anak yang terkena leukemia. Karena mereka mungkin tidak tega melihat penderitaan anak-anak itu ketika menjalani pengobatan, sehingga akhirnya anak-anak itu hanya dikirim pulang supaya bisa meninggal dengan tenang di rumah. Nah, Dokter Emil tidak sepakat. Dia berpikir berbeda. Jadi dia berpikir kalau memang bakal meninggal, kenapa nggak dicoba saja untuk diberikan pengobatan, gitu. Dan dia ditentang, dianggap tidak etis karena membuat anak yang sudah sakit akan meninggal itu semakin menderita. Tapi dia tidak peduli, dia berani dikritik. Dia juga tidak takut risiko. Dan akhirnya ada beberapa upayanya yang berhasil. Upayanya dia yang upayanya dia berhasil. Nah, di sini uh, Gladwell menyebutnya sebagai desirable difficulty, yaitu kesulitan yang dalam kadar tertentu membentuk daya tahan dan keberanian. Jadi apa yang dialami Dr. Emil itu adalah kesulitan yang membuat dia memiliki keberanian yang mungkin tidak akan bisa didapatkan jika dia hidup dalam kenyamanan. Memang tidak semua penderitaan membangun ya. Memang ada penderitaan yang bisa menghancurkan manusia. Tetapi ada penderitaan dalam kadar tertentu ternyata mampu membangkitkan daya tahan dan keberanian. Dan inilah yang menjadi inti dari bagian 3.
Tidak semua penderitaan membangun, sebagian menghancurkan, tapi terkadang justru dari kesukaran itulah muncul kekuatan yang tidak mungkin lahir dari kenyamanan. Oke, sekarang bisa sharing lagi. Ini kalau berkenan ya, ini pengalaman pribadi masing-masing. Apakah ada yang pernah mengalami penderitaan yang akhirnya teman-teman sadari bahwa karena penderitaan itu sehingga muncul kekuatan atau daya tahan dalam diri teman-teman yang kalau nggak ada penderitaan itu nggak mungkin teman-teman punya gitu. Oke, silakan. Iya, silakan. Ini banyak ini pasti. Dua orang nambah hadiahnya. Oke, Siapa yang mau sponsornya mau share? nambah. Pikir-pikir dulu nih Saya, Pak. kayaknya. Oke, Pak Roni, Iya, silakan. terima kasih, Pak Femi. Saya mau berbagi sedikit waktu pandemi COVID-19. Itu kan banyak terjadi efisiensi tenaga kerja ya. Terutama di tempat saya waktu itu sebagai wartawan, banyak hampir sekitar 30% dari karyawan kami itu dirumahkan begitu karena banyak gangguan pemasukan perusahaan yang terhambat waktu pandemi. Nah, itu saya jadi salah satunya yang ikut dirumahkan gitu. Tapi eh, kondisi itu membuat saya banyak berusaha untuk mencari celah sekaligus peluang-peluang baru kalau mencari pekerjaan baru di tempat yang lebih sesuai dengan apa kondisi sulit yang sedang saya hadapi waktu itu sekaligus menimbang kembali gitu di masa mendatang kira-kira apa yang bisa lebih tepat dan sesuai dengan eh, panggilannya hidup saya gitu. Intinya dari situ saya melihat saya bertumbuh dan eh, menjadi pribadi yang tadi tahan banting ya, resilience itu gitu. Meskipun eh, keluarga kami masih sehat dan tidak ada yang sampai meninggal gitu, hanya terjangkit dan dirawat beberapa hari. Tapi dari kondisi ekonomi yang sulit itu, saya justru produktif bisa melahirkan 2 buku di masa pandemi selama 1,5 tahun gitu. Itu Kak, Bagus. terima kasih sebelumnya. Nah, keren-keren. 2 buku ya. Boleh tuh nanti kita review tuh. Sekali-sekali nanti. Oke, tadi dari Pak Roni. Ada lagi yang mau sharing? Satu lagi tambah. Nih, hadiahnya nambah. Lumayan bisa buat beli buku loh. Ada lagi yang mau sharing tentang di mana kelemahan, ya kesukaran yang datang itu justru malah menjadi satu kekuatan tersendiri ya akhirnya. Ada lagi yang mungkin pengen nostalgia cerita-cerita supaya teman-teman yang lain mungkin dapat inspirasi juga. Oh ya, ini ada komen sambil teman-teman mungkin mempersiapkan, mungkin ada yang pengen cerita tapi masih mempersiapkan diri. Ini ada satu komen di chat ya, saya bacakan dari Mbak Ernawati. Ini masih tadi yang bagian kedua ya, tapi saya bacakan saja. Betul itu Bu, ada optimasi pendapatan untuk membesarkan anak. Nilainya bisa berbeda di setiap keluarga atau negara. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Ya, ini quote-nya nanti kita simpan ya. Boleh nih. Jadi masa yang sulit membuat orang yang jadi lebih kuat ya. Orang yang kuat akan menciptakan waktu yang baik. Waktu yang baik justru akan membuat manusia lebih lemah ya. Manusia yang lemah akan menghasilkan sesuatu hal yang jadi sulit ya situasinya. Oke, terima kasih buat sharingnya ya Mbak Ernawati. Oh, Mbak Utari mau share tapi mic rusak. Ketik, boleh. Tapi ketik lama ya. Ini ada dari Mbak Vivi.
Kalau untuk saya, ketika ibu meninggal, itu perjalanan pertama saya untuk mengenal diri. Saya jadi mengetahui kelemahan dan potensi saya, yang kemudian tervalidasi. Kemudian, yang kemudian tervalidasi ketika saya mengikuti tes potensi biometrik. Ya, jadi memang ada kedukaan, tetapi di saat itulah mungkin malah jadi satu kekuatan tersendiri tadi ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Dewi ya di review. Oke, baik, saya kembalikan ke Dewi. Ini jadi ada 2 orang sudah ya tadi, Pak Roni satu lagi Mbak Vivi. Nanti saya Mbak Vivi namanya Mbak Vivi ya. Soalnya ini ada yang saya tidak kenal, nanti nggak bisa japri. Atau nanti ini ya saya share nomor saya, nanti tolong dijapri. Maksudnya nanti. Nah, nah, tuh saya chat, saya ketik di chat itu nomor saya, nanti tinggal di WA saja ya. Baik, oke lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu batas-batas kekuasaan. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat kesukaran itu dari POV individu. Nah, di bagian akhir ini Gladwell memperbesar lensanya. Dia tidak lagi berbicara tentang satu orang, tapi tentang sistem, tentang kekuasaan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau Goliat yang harus kita hadapi itu adalah penguasa atau pemerintah? Kayaknya cocok ya. Oke. Nah, kita kan sering berpikir ya bahwa yang berkuasa tuh pasti lebih kuat, tak terkalahkan. Apa sih rakyat kecil itu? Karena penguasa tuh punya sistem, punya senjata, punya sumber daya. Tapi jangan salah, dari beberapa contoh perjuangan, pergerakan. Contohnya ini yang saya ambil satu ya, konflik di Irlandia Utara. Irlandia Utara itu mayoritas kan beragama Katolik, tapi karena mereka dikuasai oleh Inggris yang Protestan, sehingga sering terjadi benturan antara Protestan dengan Katolik. Dan ketika terjadi benturan itu, seringkali tentara Inggris yang dikirim ke sana lebih condong membela yang Protestan. Mereka akhirnya yang Katolik jadinya ditekan gitu, seperti jadi minoritas. Tapi mereka berjuang dan ternyata perjuangan mereka membawa hasil sehingga kesetaraan mereka bisa diakui. Gitu. Begitu juga dengan perjuangan kelompok agama minoritas di Amerika atau cerita-cerita penyelamatan orang Yahudi ketika diburu oleh Hitler di Perancis. Itu di sini ada, itu ceritanya. Kemudian Gladwell juga menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak akan bertahan lama hanya dengan kekuatan. Karena ada yang namanya legitimasi. Nah, legitimasi ini adalah kekuatannya rakyat. Apa sih yang membuat rakyat patuh? Itu ya legitimasi. Nah, agar rakyat mau patuh, mereka harus merasa didengarkan. Dan yang kedua, harus ada aturan yang konsisten. Dan yang ketiga, pihak penguasa harus bisa memberikan keadilan. Tanpa legitimasi, maka kekuasaan akan runtuh. Yang sering kita tidak sadari adalah bahwa penguasa itu sebenarnya mereka rentan. Rentannya di mana? Rentannya itu terhadap kepercayaan dari rakyat, kepercayaan dari orang-orang yang mereka kuasai. Mungkin mereka berpikir bahwa kita kan punya kekuatan besar sebagai pemerintah. Kita bisa menggeledah rumahnya orang, kita bisa nahan orang, kita bisa memenjarakan orang. Tapi ternyata kekuatan-kekuatan itu juga ada batasnya. Dan sejarah menunjukkan bahwa banyak revolusi yang terjadi dan yang berhasil itu bukan karena rakyat tiba-tiba kuat, tapi karena pemerintahnya atau penguasanya kehilangan legitimasi. Itulah yang menjadi inti dari bagian 4. Dan di sini Gladwell mengajak kita untuk sebagai rakyat itu kita harus menyadari bahwa
kita tidak sepenuhnya lemah. Kita punya kekuatan, dan kekuatan rakyat itu adalah legitimasi itu. Oke, ini inti dari bagian yang keempat. Nah, sekarang benang merahnya dari lembah duelnya David and Goliath, kemudian ke ruang keluarga, membandingkan pengasuhan dengan penghasilan orang tua, lalu cerita Dr. Emil Friedreich, dan kemudian ke politik. Di sini Gladwell sedang mengajak kita meninjau ulang definisi lemah dan kuat. Kita mungkin selama ini terlalu cepat menyimpulkan ya, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Karena kita melihat ukuran, kita melihat jabatan, atau kita melihat uang. Padahal kekuatan sejati sering tersembunyi dalam konteks, strategi, dan cara kita mendefinisikan medan hidup kita sendiri. Mungkin pertanyaannya bukan apakah saya cukup kuat menghadapi hal itu, tetapi apakah saya sedang bertarung di medan yang tepat. Oke, demikianlah review bukunya. Udah selesai semua dari bagian 1 sampai ke 4 sudah saya jelaskan. Dan untuk interaksi yang terakhir yang terakhir ya boleh ya Femi ya. Terakhir ini kan, masih ada hadiahnya kan? Ada, Masih, masih. Gak apa-apa. masih, oke. Eh, Mungkin ini bisa lebih banyak orang yang sharing ya, Ya, gak apa-apa. Yes, ini karena kayaknya ini lebih sudah menarik yang bagian terakhir. penutupnya. Nah, ya, ya. Bagian mana dari buku ini, ya bagian 1, 2, 3, 4, yang paling berkesan buat teman-teman? Yang mungkin, kalau istilahnya mengubah persepsi atau mind blowing ya, mungkin ada yang mind blowing gitu. Oke, silakan yang mau sharing. Ya, silakan. Kalau ada yang mau jelaskan bagian mana yang membuat peserta yang hadir di sini merasa bahwa oh ya ini nih kunci yang saya kadang suka lupa nih. Sebenarnya kita mungkin udah tahu ya, cuma kadang-kadang kita tetap merasa eh, yang kuat itu seperti ini, yang lemah itu seperti ini. Padahal ini saya setuju banget nih yang penutup ini. Ada yang mau berbagi? Silakan. Mau di-share di chat boleh, mau open microphone boleh. Ya, silakan, silakan. Ada? Kalau saya sih tadi ya, ya yang paling ini saya dulu deh. Nungguin yang lain mungkin masih mereview. Nah, kalau menurut saya tadi yang eh, ya ini yang terakhir sih buat saya yang paling kesimpulannya itu semua ya. Jadi kekuatan itu kadang-kadang eh, ya kita lihat dari yang tadi Dewi sudah sebutkan lebih ke kuantitatif ya. Cuman kualitatif kuantitatif ya. Jadi kita hitungannya dalam angka sesuatu yang bisa terukur. Padahal kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar punya kompetensi, sebenarnya memang orang melihat itu dari ya ini konteks, strategi gitu ya, dan bagaimana kita membawa diri kita itu sendiri sehingga walaupun apa kita terlihat mungkin bukan orang yang dianggap mungkin cantik banget atau ganteng banget atau pinter banget atau kaya banget, tetapi setidaknya eh, kita tetap punya hal yang bisa kita andalkan dan jadi kekuatan kita, jadi kepercayaan orang buat buat diri kita gitu. Nah, ini ada lagi nih yang sharing ya. Nah, Weni ya ini ya, bukan Ana ya. Weni namanya. Bagian pertama, karena baru tahu kalau sebenarnya David dan Goliat seimbang.
Jadi mungkin juga bisa diartikan sebentar. Kuat dan lemah itu juga seimbang. Masing-masing keduanya tetap menjadi strength atau justru juga punya kelemahan atau weakness. Ya, itu menurut Weni. Bagian pertama ya, baru baru merasa oh ya, si Daud itu atau si David itu punya kekuatan ya. Ya. Jadi walaupun dia kecil tapi ada kekuatannya, dia lebih gesit, dia bisa. Dan kalau menurut dari cerita itu kan dia malah masih bisa menghitung semua ya, ada perhitungannya gitu loh. Nah, jadi dia menghadapi si raksasa itu dengan otaknya, bukan dengan tenaga. Ada lagi mungkin yang mau share bagian mana yang memberikan insight buat teman-teman di sini yang bisa dipakai nanti untuk seterusnya untuk diingat-ingat. Silakan. Ayo nih silakan nih. Oh Pak Thomas. Kalau saya juga bagian satu. Daud dan Goliat masing-masing punya kekuatan di area yang berbeda. Dan Daud bisa memanfaatkan kekuatannya. Ya, thank you Pak Thomas. Ada lagi? Satu lagi nih, siapa yang mau share? Open mikrofon boleh? Silakan. Satu lagi mungkin yang mau sharing, bagian mana yang membuat teman-teman di sini jadi mengambil satu nilai-nilai yang bisa apa mulai apa ingat lah ya, maksudnya teringat, terreminder kembali gitu. Ada yang mau sharing lagi? Satu lagi? Silakan kalau mau sharing satu orang lagi. Atau mungkin ada yang mau nanya juga. Ini Pak Thomas sambungin. Ini seperti saya lihat di olahraga tenis meja tahun lalu ada pemain dari India yang mengalahkan ranking 1 dari Cina. Oh ya. Padahal di atas kertas harusnya Cina yang nomor 1 ya. Tapi ternyata bisa dikalahkan oleh pemain dari India. Padahal tenis meja itu iya pemain dari Cina itu semua yang mengungguli baik di negara manapun yang menang walaupun yang menang adalah warga negara Amerika tapi biasanya rasnya juga datangnya dari atlet yang dari negara Cina sendiri itu. Oke, terima kasih Pak Thomas buat sharingnya. Ada lagi yang mau menyampaikan bagian mana yang menurut teman-teman ini boleh nih, ini jadi notes buat saya. Silakan. Mungkin ada yang sambil buka puasa, santai aja. Ya, saya juga baru ingat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa hari ini sekarang sejam berbuka ya. Jadi silakan kalau mau sambil santai-santai aja ikut acara review buku ini. Ada lagi yang mau sharing? Oh, Pak Roni. Saya justru mengambil inspirasi bahwa di dalam diri kita ada setiap kelemahan dan kekuatan. Dan dengan mengenal medan perjuangan kita masing-masing, ya situasi, kondisi, pekerjaan, pergaulan, kita bisa mengolah dan mengelola kekuatan dan kelemahan untuk maksud yang lebih baik dan berguna bagi tujuan besar, bagi hidup diri sendiri, tapi lebih untuk kebaikan bersama. Oke. Makasih Pak Roni. Terus Mbak Erna, Bu, bagaimana cara mengetahui kekuatan kita dan menempatkannya di waktu kesempatan yang tepat, keyakinan atau PD seperti Daud. Nah, ini nanti kita akan coba bahas diskusikan ya. Mungkin teman-teman ada juga yang mau sharing. Nah, ini Pak Justinus memberikan insight bagi saya bagian yang kedua. Ya, ini yang bagian kedua justru ya untuk Pak Justinus. Kelemahan dalam kekuatan, di mana setiap manusia tidak seutuhnya sempurna. Dan dengan adanya kelemahan dalam diri membuat kita belajar lebih mengoptimalkan diri agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Oke. Oke, keren-keren semua sharingnya. Ya, buku ini walaupun kita mungkin belum sempat membaca, tapi Dewi sudah menyampaikan poin-poinnya dengan
sangat apa eh, gampang sekali untuk kita mengerti. Thank you banget. Ya. Sama-sama. Nah, ini Dewi ya. Ini ada pertanyaan nih. Ya, mungkin mau dijawab atau siapapun jaga ya. Pertanyaan dari Mbak Erna. Bagaimana cara mengetahui kekuatan kita dan menempatkannya di waktu atau kesempatan yang tepat? Keyakinannya seperti atau keyakinan dan kepedean seperti Daud. Hmm, kalau di buku ini itu nggak ada jawaban itu ya. Di buku ini Gladwell tidak berbicara tentang itu. Itu kayaknya buku yang lain itu. Itu buku mungkin buku pengembangan diri yang lain. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, saya juga sharing di sini. em, saya sebenarnya itu baru saja em, shift, karir shifting lah boleh dibilang. Di usia yang setengah abad, ya 50 tahun. Karena karena kondisi, saya terpaksa harus menutup toko buku saya di Manokwari dan saya pindah ke Minahasa, ini di desa, di kampung ya, bukan di kota. Jadi saya tinggal di desa dan saya tidak bisa membuka toko buku di sini karena berbagai hal yang sudah diperhitungkan secara bisnis tidak mungkin. Sehingga saya harus mencari pekerjaan yang lain dan satu-satunya adalah pekerjaan online. Nah, saya ketika pertama kali saya eh, terjun ke pekerjaan ini sebagai virtual assistant, sebagai freelancer, saya juga nggak tahu bahwa saya punya kekuatan di sini. Nggak tahu saya beneran. Makanya saya sangat berterima kasih ketika Femi memberikan saya kesempatan untuk menjadi konten kreator di Instagramnya Lingua Clubber. Itu dari situ saya mulai mengenali diri. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa mengenali diri, ya dicoba, dicoba, mesti dicoba. Ketika ketika mencoba, contohnya pengalaman saya sendiri ya. Ketika saya eh, membuat desain seperti flyer atau iklan untuk eh, makanan untuk F&B begitu, itu kayaknya eh, kok saya nggak terlalu bagus gitu ya. Kayak masih banyak yang lebih bagus, yang lebih wah gitu desainnya. Tapi ketika saya membuat konten tentang buku, kenapa saya tuh kayak merasa ini tempat saya gitu. Ini ini kekuatan saya di sini. Hingga akhirnya saya pikir saya lebih lebih baik menekuni di sini daripada saya mencoba untuk hal-hal yang bukan menjadi kekuatan saya. Jadi bagaimana saya tahu? Ya saya mencoba mencoba eh, apa namanya kecewa iya. Mungkin pertama-tama pede mencoba, tapi ternyata ya saya harus mengakui bahwa saya tidak pandai dalam semua hal dan ada yang saya memang tidak pandai begitu. Oke. Itu itu saya. Sip. Thank you. Gimana Mbak Erna? Apa ada yang mau share lagi untuk sharing? Mungkin bisa menjawab juga tadi sharing dari Dewi, terus siapa tahu ada yang mau sharing juga. Ini Pak Justinus minta link IG-nya Bu Dewi. Boleh dijawab di chat tuh kalau mau. IG-nya Lingua Kabar. Link Ini link IG-nya IG-nya Lingua Kabar. bukan. Link Waklaber kayaknya udah mereka follow. Linknya Dewi. Oh, Link ah, IG. ada di itu. Kalau di Lingua Klaber kan kita selalu ada Ya, semua di apa collab. namanya kolaborator kan. Nah itu saya sering ada saya punya eh, ya. Nanti, nanti ada akunnya bisa dilihat di situ. Nanti kalau misalnya tuh Pak Justinus saya ada nomornya nanti saya japri. Itu ya postingannya nanti tinggal klik aja namanya Chandra Dewi itu ada. Tinggal di follow. Bisa. Ini Mbak Erna sudah jelas Bu mesti berani mencoba ya. Iya pasti. Tuh. Ya, Ada yang mau sharing tentang saya ya boleh menjawab pertanyaannya Mbak Erna juga mungkin ya.
Kalau soal keberanian memang harus berani, jangan ya nggak ada ini ya, maksudnya untuk mencoba sesuatu itu tidak akan ada terjadi hal yang akan merugikan banget ya. Jadi nothing to lose kata orang kan ya. Jadi semua bisa dicoba. Kalau kurang bagus, toh tidak ada yang komen. Mungkin kita takut ya nanti dikomentarin orang, tapi orang terlalu sibuk ya untuk mengomentari sesuatu hal yang mungkin kita jadi kecemasan kita, padahal orang lain tidak menganggap itu satu hal yang perlu dikomentari. Mereka mungkin malah senang. Jadi saya ingat apa waktu Dewi juga mulai mereview buku-buku yang ada ya. Terus ini juga salah satu acara ini juga ya. eh, Percayalah bahwa setiap orang itu pasti ada rasa bisa nggak ya gitu ya. Maksudnya ini ada nggak ya yang mau ikut gitu. Tapi karena kita mencoba ya, kita coba gitu. Karena kita tahu market untuk ya kita bukan meremehkan tapi maksudnya untuk mereview buku itu bukan satu kegiatan yang umum ya, nggak seperti webinar yang lain. Tapi ternyata kita bisa juga ya. Jadi termasuk skill-skill yang lain juga itu diberanikan saja. Waktu saya masih punya anak kecil, pertama kali punya anak-anak, saya merasa bahwa eh, saya nih kan memang backgroundnya advertising, tapi untuk bagian desain, untuk bagian yang berupa art lah ya, art yang visual ya, itu saya merasa itu bukan bagian saya. Jadi saya juga punya desainer khusus dulu ya. Tapi akhirnya karena situasi yang mulai berjalan dan menyulitkan saya untuk apa ya, maksudnya mengandalkan orang lain, akhirnya saya sempat stop untuk bidang advertising kerjaannya. Lalu ternyata waktu saya stop itu saya malah belajar apa desain-desain sendiri. Apalagi kan sekarang komputer, aplikasi komputer itu sangat memudahkan banget ya. Tidak harus bisa Photoshop, udah bisa bikin flyer kan sekarang. Nah, jadi terus waktu saya masih punya anak-anak, anak kecil ya, jadi anak saya masih kecil juga kadang suka minta saya gambar. Mama gambarin ini, karena dia kan suka nonton kartun ini, kartun itu saya minta tolong gambar, karena dia pengen belajar gitu. Nah, seumur hidup itu saya tuh merasa bahwa saya tuh tidak punya punya bakat gambar ya, nggak pernah gitu. Ya saya mungkin sukanya nyanyi gitu, tapi gambar saya pikir kayaknya enggak. Tapi karena ya belajar untuk membuat anak-anak itu jadi apa mau senang gitu ya. Akhirnya saya coba. Tuh. Ternyata dengan ternyata ya waktu saya merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak menyadari bahwa otak saya itu sebenarnya berkembang ya. Jadi dari yang waktu saya masih kecil mungkin saya nggak pede dengan gambar saya. Tapi semakin besar apalagi saya bergerak di dunia advertising segala macam dan logika saya sudah terbentuk. Saya tahu struktur gambar itu kalau ternyata kalau bikin mobil itu ya harus dibuat ininya aja dulu kotaknya dulu. Nanti lama-lama juga bisa jadi gitu. Nah, dari situ saya coba-coba. Akhirnya saya bilang oh bisa juga ya ternyata ya. Saya coba padahal itu akhirnya saya waktu sampai sampai saya ngajar TK itu saya mengandalkan eh, apa skill gambar. Padahal saya nggak bisa gambar dulunya. Nah, saya coba. Akhirnya saya ngajar TK dan saya bisa. Bahkan teman-teman bilang gambar saya rapi, kok bisa begini. Terus anak saya berarti mungkin suka gambar gara-gara saya. Saya bilang gimana bisa? Saya dulu juga nggak suka gambar ya padahal. Nah, tapi akhirnya gara-gara itu saya mulai berani untuk melanjutkan lagi bisnis advertising dan saya desain sendiri jadi karena kan waktu itu belum bisa hire banyak orang ya. Jadi saya belajar desain sendiri segala macam dan ternyata bisa. Ya. Jadi ada sesuatu yang dulu saya nggak pede. Saya dulu pedenya yang berbeda, tapi ternyata setelah saya coba, saya makin ngerti bahwa oh begini. Ya, mungkin tidak sebagus orang lain yang belajar secara khusus, tapi ternyata keahlian yang tidak saya pelajari secara khusus itu justru yang menghasilkan pendapatan yang bisa saya pakai untuk hidup gitu.
Jadi mungkin saat ini mungkin kita ada yang ngerasa, aduh aku nggak bisa jualan mungkin ya, kayaknya nggak punya bakat jualan, nggak bisa kayaknya bikin konten, apalagi sekarang zaman sekarang bikin konten ya untuk jualan kayaknya nggak bisa gini. Nah, itu kan belum coba ya. Ya, coba saja karena banyak di sini saya lihat teman-teman juga yang ada di sini, Mbak Erna. Ini banyak teman-teman saya yang ada di sini yang awalnya itu justru justru ya karena nggak apa belum berani untuk apa kayak misalnya buat konten ya, ngomong di depan kamera, itu satu hal yang baru banget khususnya di zaman COVID. Itu mungkin juga Pak Roni ya juga itu merasakan itu kan kita harus public speaking di orang-orang kayak gini. Nah, ternyata itu bisa jadi satu potensi ya. Ternyata potensi itu ada selama kita coba ya. Kadang-kadang bukan talent kita, mungkin bukan bakat, tapi karena kita tahu bahwa ini adalah satu kebutuhan yang bisa kita pelajari, itu pasti bisa. Oke, ini si Dewi kayaknya ini ya. Bentar, koneksinya kayaknya. Oke, mungkin ada yang sebentar. Ini mungkin Dewi lagi connect. Ada lagi yang mau sharing di sini? Oke, nah sambil nanti ya thank you Mbak Erna. Sambil kita nunggu Dewi masuk lagi, nah ini baru Dewi masuk. Saya akan share satu informasi ya, jadi sebelum kita menutup materi hari ini ya, saya akan share satu informasi bahwa nanti hari Jumat ya, nah hari Jumat nanti Dewi juga akan kembali hadir. Nah kali ini bukan review buku ya, kali ini kami berdua akan podcast bareng membahas tentang peluang kerja dia dari rumah. Ya, jadi karena Dewi adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah bekerja buka toko buku dan akhirnya uh, tidak bisa buka toko buku lagi dan mencoba sebagai seorang virtual assistant ya. Virtual assistant ini istilah untuk orang-orang yang bekerja dari rumah ya, tidak harus ke kantor. Jadi virtual ya. Nah, jatuh remote job. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman, nanti saya share flyer ini di grup, jadi bisa di-share ke teman-teman yang berminat, ya mungkin yang masih pengen mencari peluang-peluang untuk bekerja di rumah, ya. Karena kita hidup di dunia saat ini yang memang harus mengejar banyak kebutuhan, terus kita juga hidup di dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata mungkin kita punya profesi, tapi di dunia maya kita juga bisa punya profesi tambahan. Karena mungkin kerjaannya malah lebih cocok buat kita. Ya. Nah, nanti akan teman-teman dengar obrolan kami ya tentang materi virtual assistant dan remote job karena kami sama-sama memang kerjanya dari rumah dan mungkin bisa saya dan Dewi sharing hal-hal yang perlu disiapkan ya. Nanti juga ada workshop berbayarnya bagi teman-teman yang memang ingin belajar menjadi virtual assistant. Akan banyak bidang yang bisa dikuasai ya. Jadi virtual assistant itu ada banyak ya, remote job itu ada banyak. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagian mana sih yang kira-kira cocok buat saya. Tuh, nanti hari Jumat ya, jangan lupa. Oke. Ini Mbak Vivi bertanya, apakah perlu pendaftaran ulang? Nggak usah. Mbak Vivi ada di grup mana nih? Lingua ya? Kayaknya sih. Kalau yang gratis biasanya, oh belum bergabung di grup. Nanti saya share nanti saya invite ke grup, jadi tidak usah daftar lagi karena ini gratis. Jadi kalau yang sudah ada di grup silakan langsung masuk saja. Pak Thomas nanti perlu rekaman boleh, kita pasti ada rekamannya. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Baik. Nah ini jangan lupa ya hari Jumat kita ketemu lagi ya sama Dewi juga. Terus bulan depannya, nah kita akan buat workshop berbayarnya. Nanti Dewi akan mengajar juga untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi virtual assistant atau personal assistant yang berkompeten, ya, yang bisa nanti skillnya bisa dipakai. Dan mudah-mudahan kita bisa kasih referensi-referensi siapa-siapa saja yang nanti perlu uh, ada klien-klien yang mungkin kita bisa apa
sharing ya ke teman-teman kalau misalnya memang teman-teman membutuhkan. Oke, baik. Nah, ini Dewinya mana? Hilang lagi koneksinya nih kayaknya. Oke. Nah, untuk materi webinar-webinar yang lain juga masih banyak ya. Jadi semua yang ada di sini yang tergabung di grup, nanti saya akan share untuk kegiatan webinar yang bulan Maret ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Dan review buku nanti pasti akan dibuat lagi bulan April ya. Setelah Lebaran kita akan ketemu lagi untuk bahas tentang buku yang berbeda. Oke, baik. Ini saya stop share dulu. Nah, kalau yang tadi mau lihat akun ya, coba saya share akun IG ya. Nah, ini Instagramnya Lingua Clubber di sini. Sebentar. Nah, ini ya, ini Lingua Clubber. Nih ada akunnya Mbak Dewi di sini. Ya. Jadi kalau setiap kita lihat di Lingua Clubber ini, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, ada nih ya ada kolaboratornya nih. Kolaboratornya ada akunnya Lingua Clubber, ada MDGPT, MDGPT di sini yang menyelenggarakan acara ini bersama dengan Lingua Clubber dan juga Kompas Publishing Indonesia sebagai sponsor ya. Dan juga ya ini ada akunnya Dewi di sini dan akunnya saya di sini juga. Kalau mau follow silakan ya. Silakan kalau mau follow. Nah, kalau yang mau follow yang Kompas Publishing Indonesia juga silakan ya, karena sebagai sponsor Kompas Publishing Indonesia ini publisher ya, jadi menerbitkan buku-buku. Kebetulan saat ini masih yang buku-buku bahasa asing. Nanti teman-teman mau lihat bukunya di mana, itu bisa dilihat di sini. Dan kita juga punya pelatihannya ya, jadi ini bonus buat teman-teman kalau mau lihat. Sebentar, Dewinya udah masuk belum ya? Nah, ini kita di classboxenglish.com, ini dari Kompas Publishing, nanti teman-teman bisa lihat. Ya, sebentar saya share dulu. Oh, udah masuk ya Dewi ya. Nah, ini website ini nanti ada pelatihan di sini, menu pelatihan ada di online courses ini. Ini banyak workshop online yang teman-teman bisa ikuti ya. Nah, ini banyak pelatihan-pelatihan yang nanti teman-teman bisa ikut. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Akan bakal ditambah lagi materi-materi yang lain. Ada AI nanti, ada juga marketing, ada digital, ada manajemen bisnis juga akan masuk di sini. Ya, nah jadi teman-teman bisa lihat. Nih, saya pengen belajar apa nih di sini? Boleh ya. Ini ada ilmu untuk memperoleh beasiswa juga nih. Ya, bukan LPDP tapi. Ya, ada tuh semua ada ilmunya. Nah, teman-teman bisa lihat apa saja yang kira-kira sesuai, boleh dicoba dan nanti bisa pelajari. Ini semua video pembelajaran, ya. Jadi nanti kalau sudah klik terus langganan akunnya, nanti teman-teman tinggal lihat pembelajarannya lewat layar video di sini. Nah, di sini juga ada buku-bukunya. Yang online di sini buku e-booknya memang bahasa Inggris ya, buku pelajaran bahasa Inggris, tapi nanti siapa tahu ada yang perlu, karena ini ada juga bahasa Inggris untuk bisnis, ada bahasa Inggris untuk tourism, ada bahasa Inggris untuk restoran ya, ada TOEFL grammar juga kalau misalnya teman-teman perlu, ada juga ya, nanti bisa dilihat semuanya ada di sini semua ya, yang mau belajar secara conversation, untuk yang anak-anak ada, untuk yang profesional juga ada ya. Oke, itu dari pesan sponsor. Oke, sekarang mungkin Dewi ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Atau ada lagi yang mau di-share? Oh, ini kayaknya masuk keluar nih. Jaringannya putus-putus katanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu. Mudah-mudahan. Nah, itu bisa. Oke, Dewi, sebelum sebelum ada gangguan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ini masih freeze. Ya,
koneksinya nih ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ini sudah waktunya juga 8:30. Mungkin bisa saya akhiri dulu. Terima kasih untuk Dewi yang sudah menyampaikan materi review bukunya ya. Jadi bulan depan kita akan buat lagi. Eh, Semuanya nanti hadir lagi ya. Nah, ini kan santai acaranya, bisa sharing-sharing. Nanti bakal makin banyak nanti buku-buku yang mungkin lebih apa? Lebih menarik ya. Tadi juga udah menarik pasti. Dan nanti pasti akan lebih menarik lagi karena akan banyak sekali buku-buku yang sudah kita review. Nanti teman-teman mungkin boleh request kalau mau ya. Boleh request kalau lihat dari buku yang sudah kita review di Lingua. Nah, itu boleh tanya, boleh minta kami, Dewi atau saya, nanti kita bisa bantu untuk angkat ke review. Mungkin nanti juga bukan hanya review buku, tapi juga bisa review drama Korea. Soalnya saya sama Dewi suka nonton drakor. Ya, tapi drakornya yang memang benar-benar ada ilmunya gitu ya. Yang happy-happy aja kita sharing-sharingnya untuk kepentingan kehidupan kita dan bisnis dan segala macam semua itu bisa dipelajari dari buku dan dari tontonan kita. Oke, thank you semuanya buat waktunya yang sudah diberikan kepada kita. Untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab pertanyaan, ya, dan juga sharing, juga Mbak Erna tadi ya, itu yang saya sudah tahu, saya sudah catat, tapi ada beberapa yang takutnya nanti saya tidak tahu, boleh WA ke saya. Ya, tadi saya sudah share nomor WA saya. Oke, tadi Mbak Vivi juga udah kontak saya. Yang lain sih kayaknya saya tahu. Mbak Erna nanti ke ini ya, message ke saya ya. Berapa ini ya, nomor saya ada di Zoom, saya udah share. Oke, thank you semuanya buat partisipasi, buat waktunya. Kita jumpa lagi hari Jumat. Yang mau ikut silakan ya. Nanti review buku selanjutnya ada setelah Lebaran kita review buku lagi. Thank you semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Nanti rekaman saya share di ya thank you Pak Edward. Nanti kita share ya rekamannya di grup. Kalau ada yang mau di-share ke teman-teman boleh.